Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan dalam bulan Ramadan ini sehingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban yang paling istimewa, yakni puasa Ramadan. Dan puji syukur atas karunia nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih dapat bertemu pada bulan suci Ramadan tahun ini walaupun masih dalam keadaan pandemi. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kesehatan untuk kita jaga sama pentingnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin kita beribadah tanpa jiwa, raga, dan fisik yang sehat. Oleh karena itu, sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan sebuah kisah kepada sobat muslim sebagai renungan dan inspirasi bahwa kesehatan itu amat penting, terutama dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terdapat di sebuah kebun binatang. Alkisah di sebuah kebun binatang ini tertulis tiket masuk dengan tarif 50.000 per orang. Karena beberapa lama tidak ada pengunjung, maka harga tiket pun diturunkan menjadi 25.000 per orang. Namun, masih tidak ada juga pengunjung yang datang. Akhirnya, sang pemilik kebun binatang ini menurunkan tarif menjadi 10.000 per orang. Namun sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Masih tidak ada pengunjung yang mau masuk. Akhirnya ditulislah pengumuman masuk gratis. Dan tiba-tiba banyak orang yang berebutan masuk untuk berkunjung ke kebun binatang tersebut. Ketika pengunjung di dalam penuh, sang pawang pun dengan sengaja membuka semua kandang binatang buas seperti singa, harimau, macan, serigala, ular, dan sebagainya. Pengunjung pun sontak panik. Kemudian di pintu keluar ditulis keluar membayar 500.000 per orang. Kemudian banyak orang berebut untuk membayarnya. Inilah ironi kehidupan sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditawarkan untuk hidup sehat, makan yang sehat, tidak merokok, istirahat yang cukup, olahraga, dan sebagainya demi menjaga kesehatan supaya tidak ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi kita tidak mau. Ketika sudah masuk rumah sakit, kita baru sadar, dan berapapun mahal biayanya pasti akan dibayar asalkan bisa sembuh, sekalipun harus jual aset dan berhutang. Semoga terinspirasi. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pengusaha sukses dari negeri Cina bernama Jack Ma pernah bilang, jika pisang dan uang diletakkan di hadapan seekor monyet, maka monyet akan memilih pisang
karena monyet tidak mengerti bahwa uang bisa digunakan untuk membeli banyak pisang. Dalam kenyataan hidup, jika uang dan kesehatan diletakkan berhadapan di depan orang, acap kali orang akan memilih uang. Nah, karena terlalu banyak orang tidak mengerti bahwa kesehatan dapat berguna untuk mendapatkan lebih banyak uang dan kebahagiaan. Tidak ada yang mahal, kecuali hanya kesehatan yang paling mahal. Segala apapun bisa ditunda, kecuali hanya Anda, kesehatan yang tidak dapat ditunda. Semoga panjang umur, sehat walafiat, bahagia, dan terus dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi kesehatan yang prima. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa kesehatan itu sangat penting. Namun, ada beberapa saudara muslim kita yang terkadang mengabaikan tentang pentingnya kesehatan ini. Jadi, mari sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjaga kesehatan kita. Bagaimana kita mau beribadah dengan khusyuk, dengan tenang apabila kondisi badan kita, jiwa kita merasa sakit? Ketika kita sudah bisa merasakan nikmatnya kesehatan, akal yang jernih, pikiran yang fokus, maka semuanya akan berjalan dengan mudah dan dapat mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga kesehatan juga, kita berarti menjaga agama, karena kita selalu menegakkan tiang agama, yakni sholat. Dan untuk sholat diperlukannya kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakallah khairan kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.